Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para insan penambah surga. Alhamdulillah. Jangan lupa ya selalu berucap syukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan merasakan indahnya Islam serta menghirup nikmatnya iman di tengah pandemi wabah yang mematikan ini. Selamat datang dalam podcast Rohis Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang rebranding dakwah kampus. Sebelumnya, apa nih yang terlintas di pikiran teman-teman tentang dakwah kampus? Oke, mari kita bahas. Dakwah kampus merupakan salah satu bagian dari dakwah secara umum. Dakwah kampus mengkhususkan dirinya untuk bergerak dalam sebuah miniatur masyarakat kecil yang bernama masyarakat kampus. Nah, kampus menjadi tempat bagi manusia yang mempunyai keseimbangan dalam 3 hal, yakni iman, ilmu, dan teknologi. Mari kita garis bawahi, mempunyai keseimbangan. Jadi, kampus tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk mengejar ilmu dunia, tetapi juga tempat mengejar ilmu akhirat. Seperti yang kita tahu, Islam adalah agama dakwah. Agama yang selalu menegaskan umatnya untuk menyebarkan serta mensiarkan Islam kepada seluruh umat manusia sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nah, apa itu dakwah dan bagaimana caranya? Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang-orang untuk beriman serta taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran Surat Luqman ayat 17. Ayat tersebut melandaskan kewajiban untuk berdakwah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua orang yang mengaku dirinya muslim, bukan hanya untuk ustadz, ustadzah, ulama, melainkan bagi setiap muslim. Maka dibentuklah salah satu lembaga dakwah kampus sebagai garda terdepan dalam syiar Islam di kampus, yang memiliki peran utama dalam hal pembinaan mahasiswa muslim, penyebaran nilai-nilai Islam di kampus, serta memberikan pelayanan keislaman bagi masyarakat kampus, tentunya. Nah, peran pengurus lembaga dakwah kampus adalah sebagai fasilitator yang memberikan wadah kepada seluruh sivitas akademik kampus, khususnya mahasiswa muslim untuk mendalami agama Islam. Terus, mengapa rebranding dakwah kampus perlu dilakukan? Menurut istilah, rebranding berasal dari kata re dan branding. Re berarti kembali, sedangkan branding adalah proses penciptaan brand image yang menghubungkan hati dan benak target dakwah. Jadi, rebranding adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk merubah total atau memperbaharui sebuah brand yang telah ada agar menjadi lebih baik. Dengan tidak mengabaikan tujuan awal dakwah, yaitu menyebarluaskan ajaran agama Islam. Kan di sini merubah image agar lebih baik lagi. Emang selama ini image dakwah kampus bagaimana sih hingga perlu dilakukan rebranding? Setelah menanyakan kepada sivitas akademika, ada beberapa yang mengatakan topik kajiannya nggak relate sama kondisinya, sehingga kurang tertarik datang ke kajian. Kalaupun kajiannya diwajibkan, rasanya hanya raga yang hadir, hatinya belum. Ada juga yang mengatakan kegiatannya perlu di-upgrade atau bahkan diubah agar dapat menarik banyak mahasiswa dan pesan yang disampaikan masuk ke dalam hati masing-masing. Terus, kalau kita mau melakukan rebranding, bagaimana tahapannya? Nah, ada beberapa saran dari kami terkait tahapan rebranding dakwah kampus.
Pertama, melakukan perbaikan SDM. Sebagai fasilitator, meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hal mendasar, agar nantinya tidak merasa baik dan menggurui dalam bertindak. Jadi, tulus rasa ingin mengajak teman-teman untuk melakukan kebaikan secara berjamaah yang nantinya bisa berkumpul di surganya. Amin. Lalu, setiap fasilitator diharapkan selalu haus akan ilmu dan memiliki guru. Guru di sini agar bisa memvalidasi tentang pemahaman yang kita miliki. Jalan dakwah juga bergelombang dan banyak rintangan yang dihadapi. Untuk itu, guru juga atas izin Allah bisa membantu menguatkan pundak kita dalam menjalankan amanah sebagai fasilitator dakwah. Oke, kedua, kita perlu evaluasi diri bagaimana fasilitator juga sering goyah dalam berdakwah. Misalnya, ingin share tentang kebaikan niatnya awalnya baik, tetapi karena mendapat pujian bisa menyebabkan tinggi hati atau sombong. Nah, tanpa kita sadari, jadi seneng dapat pujian dan ngerasa paling bener. Nah, makanya perlu evaluasi diri serta senantiasa berdoa agar diteguhkan hatinya karena Allah. Setelah evaluasi diri, selanjutnya evaluasi kegiatan. Di sini, kita sudah melakukan berbagai kegiatan mulai dari kajian, TBA, ngaji bareng, dan lain sebagainya. Tetapi, apakah itu sudah efektif? Apakah sudah sesuai dengan tujuan dakwah kita? Ternyata masih belum maksimal. Lalu, bagaimana agar teman-teman lain tertarik mengikuti kegiatan dakwah kampus tersebut? Pertama, tema kajiannya diganti mengikuti kebutuhan teman-teman yang lain. Contohnya banyak. Yang lagi booming sekarang tentang kesehatan mental, overthinking, insecure, dan sebagainya. Terus misal nih gak cukup dibahas dalam satu pertemuan. Nanti bisa dibuat bertahap sekaligus belajar tentang menjaga emosi diri, KLC, personal branding, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita mengadakan diskusi interaktif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui respon dari teman-teman di setiap kegiatan kita. Nah, di sini kita bisa menggunakan sosial media kita. Teman-teman yang lain boleh menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk lembaga dakwah kampus kita. Selain itu, kita juga bisa bagi-bagi hadiah atau sebutannya giveaway. Serta ngadain challenge seru yang berkaitan dengan dakwah. Oke, yang terakhir adalah eksekusi. Setelah perencanaan matang, saatnya kita melakukan hal tersebut. Lalu, setelah melakukan rebranding dan perencanaan matang, apakah menjamin keberhasilan kita melakukan dakwah? Oh, belum tentu. Itu semua kita kembalikan kepada Allah SWT. Seperti perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan Islam pun tidak langsung bisa diterima oleh umatnya. Perjuangan yang berat dan luar biasa. Pada waktu itu, Rasulullah dihadapkan banyak tekanan ketika menyampaikan risalah dari Allah. Bahkan, banyak yang menginginkan Rasulullah berhenti berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Tapi, manusia berhati nan mulia itu pun tetap berpegang teguh pada agamanya. Meskipun banyak tawaran duniawi dari orang kafir seperti harta, tahta, dan wanita, akan tetapi Rasulullah dengan tegas menolaknya. Jalan dakwah ini jauh lebih berharga daripada hal dunia. Rasulullah pun butuh waktu yang tidak sedikit. Hingga pada akhirnya, beliau berhasil dengan izin Allah menegakkan kalimat tauhid di bumi ini. Menjadikan syariat Allah sebagai hukum tertinggi yang mengatur kehidupan manusia. Butuh keimanan yang kokoh ketika menghadapi segala resiko dakwah. Apalagi saat zaman ini, ketika hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak ditinggalkan oleh manusia,
dan digantikan oleh hukum buatan manusia. Maka, menyampaikan kebenaran pun bukan sesuatu yang mudah. Jika kau memilih jalan dakwah, akan ada banyak perantara Allah yang merangkulmu. Berbagai pengingat kebaikan akan selalu menjadi nikmat yang paling kau syukuri. Sebab dakwah adalah cinta yang tak bisa dirasakan semua orang. Semoga kita tetap teguh dalam menyampaikan kebenaran, istiqomah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, istiqomah dalam perjuangan, serta semoga kita bisa berjumpa dengan Rasulullah kelak, meraih surga yang telah dijanjikannya. Amin, amin, amin. Akhir kata, kami pamit undur diri. Syukron wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.